Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 izin memaparkan materi mengenai hukum dan etika bisnis. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Evi Selvi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Baik, selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri dari Alfiah, Imas Maesaroh, Ita Yutasari, Rido Fadilah Yuslen, dan Yeheskil Gian Ananta Damani. Etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam berbisnis. Cakupan etika bisnis yaitu hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya dalam perusahaan dengan konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Jadi pada prinsipnya, seorang wirausaha lebih baik berugi untuk dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat. Komponen etika bisnis meliputi komponen sumber, komponen mekanik, produk, aliran etika yang terdiri dari aliran deontologi dan aliran teologi. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture atau budaya perusahaan. Agar perusahaan tersebut mampu melangsungkan hidupnya, ia dihadapkan pada masalah, yaitu masalah intern, misalnya masalah perburukan, ekstern, misalnya konsumen dan persaingan, lingkungan, misalnya gangguan keamanan. Pada dasarnya ada 3 hal yang dapat membantu perusahaan mengatasi masalah di atas, yaitu perusahaan tersebut harus dapat menemukan sesuatu yang baru, mampu menemukan yang terbaik dan berbeda, lalu tidak lebih jelek dari yang lain. Fungsi dan manfaat budaya perusahaan. Yang pertama, fungsi, yaitu menentukan maksud dan tujuan organisasi. Jadi dengan fungsi tersebut, organisasi akan mengikat anggotanya. Lalu manfaat budaya perusahaan, yaitu mampu memecahkan masalah baik intern maupun ekstern. Lalu mampu memiliki daya saing, serta mampu memiliki rencana dan jangka panjang. Di sini ada hak konsumen. Yang pertama, hak atas kenyamanan, hak memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang benar, dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Kemudian ada kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi, membayar dengan nilai tukar yang sesuai. Kemudian mengikuti upaya penjelasan hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Perbuatan yang dilarang bagi produsen. Yang pertama, tidak memenuhi standar sesuai dengan undang-undang. Kedua, tidak sesuai dengan berat bersih yang tertera pada label. Ketiga, tidak sesuai dengan ukuran. Yang keempat, tidak sesuai dengan jaminan keistimewaan suatu produk. Kelima, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan pada label. Kemudian ada prinsip etika. Usaha dalam membangun kepercayaan, karena hal tersebut penting dalam suatu bisnis. Menjaga etika yang utama adalah jujur. Jujur berupa perilaku dan nilai-nilai moral yang berdampak besar bagi usaha bisnis yang akan kita lakukan nantinya. E-commerce, hukum perikatan dan perjanjian. Apa sih itu e-commerce? E-commerce merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet. Beberapa e-commerce yang kita ketahui diantaranya ada Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Di dalam e-commerce ada juga perjanjian elektronik, sama halnya dengan perjanjian yang dilakukan di dunia nyata. Perbedaannya, legalitas yang biasanya dengan tinta basah diganti dengan digital signature atau tanda tangan secara digital. Hukum perikatan. Apa sih hukum perikatan itu? Hukum perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Subjek perikatan diantaranya ada kreditur yang bersifat aktif dan debitur yang bersifat pasif. Objek perikatan diantaranya ada tindakan memberikan sesuatu, seperti penyerahan hak milik dalam jual beli atau sewa menyewa, dan melakukan suatu perbuatan seperti melakukan pekerjaan tertentu. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, di mana CSR ini merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas. Nah, sedangkan tanggung jawab sosial ini kadang hanya dinilai atau diukur berdasarkan sejauh mana si perusahaan tersebut berhasil mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya pengimplementasian CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan itu, contohnya di sini ada dari PT Mitsubishi Motor, yaitu perusahaan mereka menyelenggarakan donor darah. Selanjutnya ada juga dari PT PLN, yaitu memberikan bantuan pengembangan UMKM.
Nah, manfaatnya apa sih ketika suatu perusahaan melakukan CSR ini? Yang pertama yaitu dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat dan dapat membuka kesempatan kerjasama baru dengan perusahaan lain. Materi kerjasama badan usaha. Perusahaan adalah bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan berkedudukan di Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bentuk perusahaan dibagi berdasarkan jumlah pemilik dan status hukumnya. Untuk pembagiannya bisa dilihat sebagai berikut. Contoh bentuk perusahaan yaitu perusahaan terbatas, firma, dan CV. Selanjutnya, materi lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dibagi menjadi sewa guna, ajak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Sewa guna dibagi menjadi operating lease dan financial lease. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hukum dan etika bisnis sangat diperlukan demi terciptanya kedamaian dan ketenangan dalam berbisnis, karena dilindungi oleh badan hukum dan etika yang nantinya akan membentuk suatu karakter yang bermoral, yang menciptakan karakter manusia yang memiliki rasa kesopanan dan beretika dalam berbisnis.